Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini Beruang akan menceritakan sebuah film drama horor berjudul Gaia. Tapi cerita ini mengandung spoiler ya, resiko ditanggung sendiri ya teman-teman ya. Film dimulai ketika dua orang patroli dari Dinas Kehutanan di Afrika Selatan sedang menyusuri sebuah sungai dengan mendayung sebuah kano. Sungai ini berada di tengah-tengah di hutan adat yang menghubungkan dua buah tanjung di barat dan timur, serta sebuah taman nasional di Afrika Selatan. Sungai ini dikelilingi oleh pepohonan yang hijau dan lebat, sebuah ekosistem yang sehat di daerah itu. Seorang petugas patroli bernama Gibi tampak sedang mengendalikan sebuah drone. Namun ketika kamera drone-nya mengarah ke wajah seorang laki-laki bernama Stefan, seseorang tiba-tiba memukul drone itu sampai jatuh dan mati. Rekan Gibi yang bernama Winston kemudian mengantarnya ke tepi sungai dan memberinya waktu 1 jam untuk menemukan kembali drone tersebut, meskipun ia khawatir akan bahaya di dalam hutan. Ketika Gibi sedang berjalan mencari drone-nya yang jatuh, dua orang ayah dan anak yang tubuhnya dilumuri lumpur, yaitu Baron dan Stefan, sedang membawa bahan-bahan dari kayu dan ranting. Mereka tampak sedang memasang sebuah jebakan dan kemudian mencari bahan-bahan lainnya di hutan. Mereka hanya mengenakan selembar kain yang diikatkan di pinggang mereka. Mereka juga kurus sekali, seolah-olah mereka sudah lama tidak makan. Winston dengan sabar menunggu Gibi kembali, namun dia lupa tidak membawa telepon radionya. Itulah sebabnya Gibi tidak bisa menghubunginya, karena sekarang Gibi mulai merasa gelisah di hutan itu ketika dia tiba-tiba melihat seseorang memata-matainya. Gibi mencoba lagi menelepon Winston, tetapi masih tidak ada jawaban. Dia pun berusaha lari dari tempat itu, tetapi sayangnya ia mengenai perangkap hewan yang dipasang Stefan dan ayahnya, sehingga akhirnya kaki kirinya tertusuk kayu tajam. Gibi pun menjerit kesakitan. Perangkap itu telah membuat Gibi kesulitan untuk berjalan. Di seberang hutan, Winston mendengar teriakan dari kejauhan. Dia pun segera pergi ke kano untuk mengambil telepon radionya. Tapi sayangnya telepon itu malah tercebur ke air dan basah kuyup. Akibatnya, Winston tidak punya pilihan lagi selain sendirian masuk hutan mencari Gibi. Ia langsung menaiki kano, mendayungnya sambil memanggil-manggil nama Gibi. Di saat senja, hutan itu mulai memancarkan cahaya merah yang menyala. Pohon-pohon mengeluarkan suara-suara bergerit, dan suasananya semakin menakutkan saat malam tiba. Gibi penasaran dengan fenomena-fenomena aneh di hutan itu. Dia kemudian mengikuti jalan di mana cahaya merah itu membawanya menuju sebuah pondok kayu tua. Di tempat lain, Winston melihat sebuah sosok mengikutinya. Pada awalnya dia mengira itu hanyalah tanaman jamur, sampai akhirnya sosok itu bergerak mencoba bersembunyi darinya. Dan Winston pun terjebak di dalam genangan air setelah mencoba melarikan diri dari makhluk aneh itu. Sementara itu, Gibi mengetuk pintu berharap seseorang akan membuka dan membiarkannya masuk. Gibi benar-benar butuh pertolongan dan tempat untuk menginap malam itu. Tapi tidak ada yang menjawab ketukannya, sehingga Gibi terpaksa langsung memasuki pondok. Gibi menggunakan senter ponselnya untuk mengamati keadaan. Namun ternyata pondok itu memang benar-benar kosong. Hanya ada beberapa barang yang ditaruh di rak di sudut ruangan. Kemudian dia menaruh selimut di lantai untuk berbaring dan berusaha membalut kakinya untuk mencegah pendarahan. Kemudian dia terbangun setelah mengalami mimpi buruk. Dan pintu pondok pun terbuka. Tampak Baron dan Stefan yang pulang sehabis berburu. Baron langsung menodong Gibi dan menanyakannya apakah dia bersama orang lain di sini. Dan Gibi menjawab dengan ketakutan bahwa dia memang tidak sendirian ketika memasuki hutan. Sementara itu, Winston yang masih terjebak di hutan masih tidak tahu asal suara-suara menggeram yang entah datang dari mana di sekitar dia berada. Di pondok itu, Gibi bergabung dengan Baron dan Stefan untuk makan malam berupa ulat dan daging. Dan dari interaksi ini, Gibi mengetahui bahwa Stefan ternyata tidak banyak bicara. Dia hanya diam mendengarkan ketika ayahnya dan Gibi mulai berbicara tentang bagaimana rasanya berada di kota. Sementara itu, sesosok makhluk perlahan menampakkan dirinya kepada Winston. Dan itu adalah pemandangan yang mengerikan bagi Winston. Makhluk itu tampak memiliki kulit tebal yang menyerupai batang pohon. Dan tiba-tiba mengeluarkan suara ceritanya. Saat itu juga Winston langsung kabur menjauhinya. Dia mencoba bersembunyi di balik pohon besar.
Dan tiba-tiba ada tentakel yang menyerupai akar yang merayap di batang pohon tempat dia bersembunyi, mencoba menjangkaunya, kemudian meresap ke dalam tubuhnya, dan Winston tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bertransformasi menjadi seperti makhluk yang selama ini mengejarnya. Keesokan harinya, Baron dan Stefan merawat luka di kaki Gaby, dan tiba-tiba darah muda Stefan bergejolak. Ia menjadi sange melihat tubuh dan kulit Gaby yang semohai. Selesai mengobati luka Gaby, ayah dan anak itu kembali untuk berburu. Dan beberapa saat kemudian Gaby terbangun, yang ternyata di lengannya telah tumbuh beberapa jamur kecil. Gaby mencoba untuk menghilangkan dengan menggaruknya, tapi sakit sekali rasanya dan meninggalkan bekas luka berdarah. Dia kemudian meraih telepon radionya, berharap dapat jawaban dari Winston. Akan tetapi hanya suara-suara statis yang terdengar. Dia mencoba lagi, kali ini terdengar suara Winston, namun sangat tidak jelas. Karena ada suara-suara aneh yang menyertainya, Gaby menjadi semakin gelisah. Namun masih berharap ia masih bisa bertemu dengan Winston. Tiba-tiba ia mendapatkan ide untuk membantu Winston menemukan dirinya di pondok, yaitu dengan menyalakan api di cerobong asap kecil di pondok itu. Dan ia tidak sengaja menemukan kompartemen rahasia di bawah lantai. Di dalam kompartemen itu, dia menemukan foto seorang wanita dan bermacam-macam barang. Tiba-tiba terdengar seseorang datang. Gaby segera menyingkir dari tempat itu. Ternyata Baron yang datang, dan langsung memadamkan api dengan menyiramkan air di atasnya. Kemudian memperingatkan Gaby bahwa mereka tidak menyalakan api di siang hari. Gaby lalu menanyakan tentang wanita di foto itu kepadanya, dan Baron mengakui bahwa wanita itu adalah istrinya yang meninggal karena kanker tulang 13 tahun yang lalu. Dia juga bilang bahwa dulunya dia adalah seorang ahli patologi tanaman. Malam harinya, tiba-tiba pondok itu dikepung oleh beberapa monster jamur, dan salah satu monster itu berhasil menerobos masuk ke dalam pondok. Kemudian Gaby berusaha melumuri lengan dan kakinya dengan lumpur, seperti Baron dan Stefan. Hal ini bermaksud agar mencegah monster itu menciumnya. Sementara itu, Stefan membidik pintu dengan tatapan matanya yang dingin. Tiba-tiba salah satu tentakel akar perlahan-lahan berusaha menyentuh Gaby. Tapi untungnya Baron bereaksi cepat dan berhasil memotongnya. Monster-monster itu mulai marah dan mendobrak pintu pondok, serta memperlihatkan wujudnya yang menakutkan. Monster ini bertubuh seperti manusia, tetapi kepalanya seperti jamur. Ia tidak memiliki indera penglihatan, tetapi memiliki pendengaran yang tajam. Tanpa sengaja Gaby memancing monster itu ke arahnya. Tanpa babi bu lagi, Stefan segera menusuk monster itu tanpa ampun, membuat darahnya berceceran di lantai dan juga mengenai Gaby. Setelah monster itu mati, Stefan segera menanggalkan bagian Gaby dan menyeka darah monster dari kulit tubuhnya agar tidak terkontaminasi oleh infeksi dari monster jamur. Kain yang habis digunakan untuk membersihkan darah monster segera dibakar. Baron menjelaskan bahwa makhluk itu mengambil alih tubuh manusia dengan memakan mata, mulut, dan paru-paru, sehingga menyebar ke jaringan tubuh lainnya hingga manusia itu berubah menjadi monster. Proses itu semua terjadi dengan sangat cepat. Keesokan harinya, Gaby menunjukkan ponselnya kepada Stefan. Stefan merasa kagum dengan benda yang seumur hidup belum pernah dilihatnya. Namun Baron segera merebut ponsel itu dan melemparkannya ke dinding. Dia marah pada putranya karena telah menggunakan perangkat iblis. Setelah itu, ayah dan anak itu keluar untuk memberikan persembahan kepada sebuah pohon yang tampak seperti hidup dan mengandung jamur yang aneh. Ketika pondok telah sepi, Gaby berusaha mengumpulkan serpian-serpian ponselnya. Kemudian tanpa sengaja dia menemukan buku diari milik Baron yang isinya menyatakan bahwa jika ingin melihat masa depan umat manusia, seseorang harus mengamati monyet-monyet yang ada di penangkaran. Setibanya kembali di pondok, Baron mengajak Gaby untuk mencari rekannya yang hilang. Namun ketika Stefan ingin ikut, Baron tidak memperbolehkannya. Dalam perjalanan, Gaby menemukan senter milik Winston, dan dia mengira bahwa Winston ada di suatu tempat di sekitar area tersebut. Gaby juga sempat mengambil kartu memori dari kamera yang mereka taruh di hutan. Tiba-tiba Gaby dan Baron menemukan Winston yang sekujur tubuhnya tertutup jamur. Winston kemudian memohon untuk dibunuh saja daripada berubah menjadi monster. Baginya, mati sebagai manusia adalah pilihan yang terbaik.
Pada suatu pagi, jamur mulai muncul di kaki Gaby. Stefan berusaha membantu menyembuhkannya dengan memberikan jamur yang diberikan ayahnya, berharap hal ini akan membantu Gaby menghambat penyebaran jamur di tubuhnya. Stefan kemudian mengajak Gaby ke tempat ibunya karena dia ingin menunjukkan padanya apa yang terjadi setelah keluarganya terkontaminasi oleh organisme tanaman. Yang mengejutkan Gaby, ibu Stefan itu ternyata adalah sebuah pohon yang tampak hidup, bergerak-gerak, dan mengeluarkan suara-suara samar. Gaby melihat cincin kawin masih menempel di salah satu jarinya yang telah berubah menjadi ranting. Hal ini malah membuatnya menjadi lebih gelisah. Gaby kemudian mencoba merangkai ponselnya yang habis dibanting. Dan dia senang bahwa ternyata ponselnya masih berfungsi. Gaby kemudian memasukkan kartu memori yang diambilnya dari kamera yang terpasang di hutan. Dan dia menemukan foto-foto penampakan makhluk-makhluk monster di sana. Sementara itu, Baron terus mengoceh tentang musnahnya umat manusia di masa depan karena tindakan ceroboh mereka sendiri. Hal ini membuat Gaby menjadi penasaran akan asal-usul kejadian-kejadian aneh di hutan ini. Akhirnya Baron menghipnotis Gaby dengan bubuk misterius. Di alam bawah sadarnya, Gaby melihat hubungan aneh antara ayah dan anak dengan pohon yang berfungsi sebagai tempat berkembang biak, yang mengakibatkan kejadian-kejadian misterius di hutan. Di sana dia melihat Baron sedang bercocok tanam dengan sebuah pohon. Gaby malah menjadi jijik dan ingin keluar dari tempat itu. Pada malam harinya, dia mengajak Stefan untuk kabur bersamanya. Tetapi di tengah jalan, Baron menghentikan mereka dan meyakinkan putranya bahwa dunia luar lebih berbahaya. Dengan berat hati, Gaby merelakan Stefan kembali ke ayahnya. Tapi Gaby juga khawatir dengan nasib Stefan di tangan ayahnya, karena sepertinya Baron sedang merencanakan sesuatu. Gaby kemudian kembali ke pondok untuk memperingatkan Stefan, tapi pondok itu kosong. Dia kemudian mengambil busur dan beberapa anak panah yang ada di pondok. Dugaan Gaby ternyata benar. Stefan sedang dikorbankan oleh ayahnya kepada ibunya yang sudah menjadi pohon itu. Stefan berusaha melarikan diri, tetapi tentakel-tentakel akar memegang lengannya erat-erat. Gaby muncul untuk menyelamatkannya, tetapi seekor monster menahan Gaby. Untungnya Stefan berhasil melepaskan diri. Ketika ayahnya hendak membunuh Gaby, Stefan langsung menusuknya dari belakang. Kemudian karena merasa berhasil telah melumpuhkan Baron, mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Gaby dan Stefan akhirnya kembali ke pondok. Sementara itu Baron ternyata masih hidup. Beberapa jamur mulai tumbuh dan memakan tubuhnya. Rencananya untuk mengorbankan putranya telah gagal. Baron berusaha mempersembahkan darahnya agar diampuni oleh sang pohon dan memberinya jamur penawar. Tapi tampaknya pohon itu sudah tidak mendengar permohonannya lagi, sehingga akhirnya ia berbaring di tanah yang dingin, tak berdaya, pasrah ketika jamur-jamur mengkonsumsi tubuhnya. Pada hari berikutnya, salah satu tulisan di buku diari Baron telah menarik perhatian Gaby, yaitu tulisan tentang kehancuran umat manusia di masa depan. Namun tampaknya Gaby masih gagal paham akan makna di balik tulisan-tulisan Baron, walaupun ia sudah membolak-balik halaman-halamannya. Akibatnya Gaby tidak bisa kembali ke kota, karena ia sudah terinfeksi parah oleh sel-sel jamur. Sekujur tubuhnya kini telah tertutup oleh jamur-jamur yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia tidak punya pilihan lagi selain tinggal di hutan yang masih perawan itu. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya dia memohon Stefan untuk membunuhnya. Stefan akhirnya meninggalkan Gaby di sana, karena Gaby kini telah menjadi bagian dari hutan seperti kedua orang tuanya. Film berakhir saat Stefan menuju ke kehidupan barunya di kota. Dia tampaknya telah menyesuaikan diri dengan kehidupan perkotaan. Kemudian tampak ia sedang makan sendirian di restoran. Dan ketika selesai makan, dia langsung pergi. Namun terlihat jelas pada sisa makanannya, yang langsung ditumbuhi banyak jamur. Sampai jumpa lagi di Beruang Film dan salam, mantap jaya.